Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya pada acara kegiatan pembelajaran daring. Walaupun kita dalam pembelajaran masih daring, tapi jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga agar senantiasa kita selalu sehat dan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa 5M-nya tetap dijaga, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bertemu lagi kita dalam acara mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersama saya, Ida Nur Hamidah dari guru SMP Negeri 2 Banjar. Supaya pembelajaran kita dirahmati oleh Allah, kemudian diberkahi dan senantiasa ada dalam lindungan Allah, kemudian dipahami dan mudah dimengerti dalam pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun sumber belajar yang akan kita pakai yaitu buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017 halaman 132. Adapun kompetensi dasar yaitu KD nomor 3.4 memahami makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pokoknya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah materi ini kita pelajari adalah yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan Nabi dengan Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang keempat, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyebutkan tugas para Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjelaskan sifat-sifat para Rasul Allah. Yang ketujuh, menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Yang kedelapan, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang kesembilan, menjelaskan hikmah beriman kepada para Rasul Allah. Anak-anakku sekalian, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul, bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu kepada umatnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, beriman kepada para Rasul Allah sebagai utusan Allah hukumnya wajib, maka kita harus betul-betul beriman meyakini kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri, maksudnya dari sesama manusia. Kenapa? Supaya kalau sesama manusia, mereka umatnya mudah dimengerti, mudah memahaminya, bahkan mudah melaksanakannya. Kenapa? Karena sama seperti kita, yaitu manusia. Adapun perbedaan nabi dan rasul, satu, secara etimologi, kata nabi berasal dari kata naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara pengertian nabi secara umum atau istilah ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Jadi, wahyu yang diturunkan kepada nabi kemudian tidak disampaikan lagi kepada umatnya, tetapi wahyu yang didapat nabi tersebut diamalkan oleh dirinya. Kemudian tidak ada kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada umatnya atau kaumnya. Sementara kata rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Yang kedua, nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, maksudnya meneruskan akidah yang sudah diberikan oleh nabi sebelumnya, sedangkan rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Yang ketiga, perbedaan nabi dan rasul ada pada jumlahnya. Jumlah nabi sangat banyak, kurang lebih 124.000, sedangkan jumlah rasul sudah ada 312. Kemudian yang keempat, semua nabi tidak berarti rasul, namun rasul sudah pasti nabi. Kemudian yang kelima, perbedaan nabi dan rasul berdasarkan cara turunnya wahyu. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Kemudian yang keenam, ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya, namun seluruh rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Nama-nama nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui hanya 25, yaitu yang tertera di dalam Al-Qur'an. Yaitu 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh alaihissalam, 4 Nabi Hud alaihissalam, 5 Nabi Soleh alaihissalam, 6 Nabi Ibrahim alaihissalam, 7 Nabi Lut alaihissalam, 8 Nabi Ismail alaihissalam, 9 Nabi Ishak alaihissalam, 10 Nabi Yakub alaihissalam, 11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayub alaihissalam, 13 Nabi Syuaib alaihissalam, 14 Nabi Musa alaihissalam, 15 Nabi Harun alaihissalam, nomor 16 Zulkifli alaihissalam, nomor 17 Nabi Daud alaihissalam, 18 Sulaiman alaihissalam, 19 Ilyas alaihissalam, 20 Ilyas alaihissalam, 21 Nabi Yunus alaihissalam, 22 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Isa alaihissalam, dan terakhir 25 yaitu Nabi kita semua, Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, marilah kita sekarang menginjak kepada tugas para rasul. Allah mengutus para rasul untuk umatnya, yaitu 1, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Apa sih ajaran tauhid itu? Yaitu ajaran mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang wajib disembah oleh kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Bagi siapa? Yaitu bagi hamba-hamba Allah yang taat, patuh,
senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu berupa surga. Kemudian yang kelima, yaitu sebagai pemberi peringatan. Bagi siapa? Yaitu bagi manusia yang ingkar, yang berbuat kejahatan, kemudian yang selalu maksiat dan menganiaya, mendolimi orang lain, akan mendapatkan balasan berupa neraka. Kemudian yang terakhir, yaitu membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia dengan memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan, sehingga menjadi panutan umatnya. Kemudian sifat-sifat para rasul. Sifat-sifat para rasul ada 3 macam. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatonah. Kemudian sifat mustahil ada 4 juga, yaitu kizib, khianat, kitman, baladah. Kemudian sifat jaiz yaitu aradul basyariyah. Sifat wajib bagi Rasul. Apa sih wajib? Wajib artinya kudu, harus. Maka sifat wajib bagi para Rasul artinya ialah sifat yang harus dan pasti ada dan kudu ada pada diri seorang Rasul. Apabila tidak ada, berarti bukan ciri seorang Rasul. Apa saja? Yang pertama sifat siddiq. Apa sih siddiq? Siddiq artinya berkata jujur atau benar. Setiap Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya pasti benar adanya. Kenapa? Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Dalam segala sesuatu, pasti seorang Rasul dapat dipercaya. Baik itu ucapannya, perilakunya, kesesuaian antara ucapan dengan perilaku tentu saja harus dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan segala sesuatu yang Rasul sampaikan kepada umatnya. Tidak boleh ada yang disembunyikan sedikit pun. Semuanya harus sesuai apa adanya, sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Sifat fatonah. Fatonah artinya cerdas. Seorang Rasul harus memiliki sifat cerdas. Kenapa? Dalam menyampaikan wahyu, kalau cerdas mudah dipahami, kemudian mudah diteladani. Kemudian juga dalam strategi peperangan, tentu saja seorang Rasul harus cerdas. Kenapa? Supaya dapat dipercaya oleh Rasul, oleh umatnya. Nah, dengan seorang Rasul cerdas, maka umatnya tidak akan bisa membodohi para Rasul. Kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dan tidak harus ada pada diri Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul berarti sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Apa saja? Yang pertama kazib atau kidib, yaitu dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berbuat dusta. Kenapa? Karena apabila Rasul berbuat dusta, bagaimana umatnya? Mereka tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh Rasul. Kemudian yang kedua sifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya tentu saja harus dapat dipercaya. Karena kalau tidak dapat dipercaya, umatnya tidak akan lagi mempercayai dan tidak akan mendengarnya. Kemudian yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah kepada para Rasul harus disampaikan kepada umatnya. Walaupun itu mengalami berbagai tantangan, ancaman, atau bahkan pembunuhan sekalipun, diancam segala sesuatu, tetap harus teguh, kokoh, sabar dalam menghadapi umatnya. Yang keempat yaitu baladah, artinya bodoh. Seorang Rasul tidak harus atau tidak boleh
berbuat bodoh, tidak boleh memiliki sifat bodoh karena umatnya pasti akan mempermainkannya. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz para Rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Seperti makan, minum, haus, lapar, letih, menikah, dan lain sebagainya. Rasul memiliki sifat aradul basariyah, sama seperti manusia pada umumnya. Tapi walaupun sama memiliki sifat kesamaan dengan sesama manusia, tapi ada yang membedakan antara Rasul dengan manusia seperti kita sendiri. Yaitu kalau Rasul itu oleh Allah diberi sifat maksum, yaitu sifat terpelihara dari segala sesuatu yang bisa menurunkan derajat kerasulannya. Jadi Rasul itu harus betul-betul bisa dipercaya, terjaga kerasulannya, martabatnya. Kemudian Rasul ulul azmi. Apa sih yang dimaksud dengan kok ada yang namanya Rasul biasa, ada juga Rasul ulul azmi? Tentu saja ada bedanya. Ulul azmi. Ulu artinya memiliki. Azmi artinya azam. Keteguhan yang kuat, kekokohan, kegigihan, kesabaran yang kuat. Nah, ulul azmi artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Kekokohan, kegigihan yang kuat dalam menyampaikan risalah kerasulannya. Adapun nama Rasul ulul azmi ada 5. Apa saja? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasa ibu mempelajarinya biasa disingkat dengan NIMIM untuk mempermudah dalam menghafalnya nama-nama Rasul tersebut. Rasul ulul azmi. Nah, kisah sedikit ada kisah Rasul tentang Rasul ulul azmi ya. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat karena tidak mau beriman. Akhirnya umatnya dihancurkan berupa banjir besar disertai angin topan. Bahkan anaknya sendiri, Kan'an, dan istrinya tidak berhasil diselamatkan. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Kecerdasan Ibrahim mengalahkan kecerdasan Namrus. Namrus maksudnya. Sehingga beliau berhasil membuka pikiran rakyat di kerajaan itu. Sehingga banyak di antara mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang membangun Ka'bah sebagai rumah untuk oleh anaknya yaitu Nabi Ismail. Adapun batu untuk berpijak pada saat pembangunan Ka'bah atau Baitullah yang dikenal dengan nama Maqam Ibrahim. 3. Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikan petunjuk agar menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam di sungai Nil. Sehingga beliau, si bayi kecil tersebut berhasil selamat dan sampai dipelihara oleh istrinya yang menjadi musuhnya sendiri, yaitu Raja Fir'aun. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepadanya adalah kitab Injil. Diangkat menjadi seorang rasul untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Atas pertolongan Allah, Nabi Isa diselamatkan dan diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki sifat lemah lembut, suka menolong dan selalu berkata jujur. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus
atau menyendiri dan beribadah di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mukjizat para rasul ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar, yang pada saat itu belum ada seorang pun manusia yang mampu membuat perahu yang sangat besar, dan semua memuat semua umatnya yang beriman dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah adalah tongkatnya. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular raksasa. Kemudian tangannya bisa mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti kerasulannya. Kemudian serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Akhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi mukjizat oleh Allah adalah berupa terbelahnya bulan menjadi dua walaupun hanya tampaknya saja. Dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Kemudian juga Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan paling sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman. Dan peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Nah, dari tadi kita sudah berbicara mengenai mukjizat. Apa sih mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasulnya untuk memperkuat bukti kerasulannya, sehingga umatnya betul-betul percaya kepada beliau sebagai rasul atau utusan Allah. Sekarang yang terakhir, yaitu hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu. Satu, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, seperti bersikap adil, jujur, sabar, teguh, dan semangat dalam berdakwah, menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus bisa meneladaninya, seperti sifat semangat di dalam belajar, kemudian teguh pendirian dalam mempertahankan kebaikan, dalam mempertahankan kebenaran, adil, jujur dalam berbicara, jujur dalam bertindak, dapat dipercaya oleh orang lain, sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak sampai mengazab seperti umat-umat terdahulu kepada kita. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini, negeri tercinta kita ini, mendapatkan kemakmuran, keberkahan, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rakyatnya makmur, negaranya aman, tentram. Kemudian yang keempat, selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, sehingga betul-betul kita dicintai oleh Allah, ada di dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak. Sekarang kita sampai kepada yang terakhir, yaitu tugas dan evaluasi. Tadi sudah anak-anak sudah menyimak semuanya, sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas dan evaluasi untuk dikerjakan.
Yang pertama, buatlah video hafalan nama-nama Nabi dan Rasul bebas dengan gaya kalian sendiri. Mau pakai nyanyi, mau disajakan, pakai alat musik ataupun tidak. Terserah, bebas. Kemudian yang kedua, kerjakan di dalam buku paket halaman 154 sampai 156 ada ayo berlatih. Nah, bagian A, B, dan C. Sekali lagi, bagian A, B, dan C halaman 154 sampai 156 di buku paket. Nah, untuk supaya materi ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi amal ibadah, amal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terakhir, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.